Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kali ini saya akan membahas tentang perhitungan metode EDAS dengan menggunakan Microsoft Excel. Di video sebelumnya sudah saya bahas apa itu metode EDAS, kemudian tahapan-tahapannya, perhitungan-perhitungan metode EDAS. Kita langsung implementasikan atau kita coba untuk menghitung menggunakan Microsoft Excel. Kalau saudara belum tahu, nanti bisa melihat video penjelasan tentang metode EDAS. Nah, ini untuk slide yang sebelah kanan ini tentang metode EDAS, sudah pernah saya bahas. Ini tahapannya, ada 7 tahapan untuk metode EDAS. Dari mulai pembentukan metrik keputusan, kemudian menentukan solusi rata-rata, menentukan jarak positif negatif dari rata-rata, kemudian menentukan jumlah terbobot, normalisasi untuk nilai SP atau SN, kemudian menghitung nilai skor penilaian, dan yang ketujuh adalah perankingan alternatif. Nah, kita langsung masuk untuk perhitungannya di dalam Microsoft Excel. Ini contohnya, contoh yang sering saya gunakan. Jadi perusahaan melakukan rekrutmen untuk 5 calon pekerja, posisinya operator mesin, yang dibutuhkan hanya 2. Untuk kriterianya ada C1, C2, C3, C4, C5 juga sudah saya jelaskan. Mungkin kalau saudara ketinggalan bisa melihat video sebelumnya. Alternatifnya ada 5. Kemudian ini adalah nilai alternatif untuk setiap kriteria. Nah, kita langsung masuk ke tahap pertama. Untuk tahap pertama yaitu menentukan metrik keputusan atau X ya. Metrik keputusan ini adalah mengubah dari nilai yang ada pada setiap kriteria itu diubah menjadi metrik ya, kita ubah menjadi metrik. Nah, di sini kita tuliskan di dalam Excel-nya ya, kita tuliskan dulu ini nilai-nilainya adalah 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1 dan seterusnya. Kemudian C1, C2, C3 ini termasuk kriteria benefit, kriteria yang menguntungkan. Kemudian C4 dan C5 adalah termasuk kriteria cost atau kriteria tidak menguntungkan atau termasuk kriteria biaya. Nah, kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua ini adalah menentukan solusi rata-rata atau average solution. Nah, untuk menentukan solusi rata-rata, ini rumusnya ya, kita tuliskan di sini. AVJ sama dengan sigma M, di mana I sama dengan 1, XIJ dibagi M ya. M itu adalah alternatif, sehingga semua pembaginya nanti adalah jumlah dari alternatif. Kebetulan alternatifnya ada 5, berarti nanti dibagi dengan 5. Sigma itu berarti penjumlahan, XIJ ya, berarti nanti semua himpunan XIJ ini nanti dijumlahkan ya, dijumlahkan dari mulai 0,5, 0,8 ini kan 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1. Kita berarti mencari untuk solusi rata-rata untuk kriteria C1, kemudian C2, C3, C4 dan C5. Nah, kita implementasikan di sini sama dengan, kemudian kita jumlahkan, kita gunakan fungsi sum ya, sama dengan sum dari mulai selnya adalah B3 sampai B7, B3 sampai B7, kemudian dibagi M. Nah, supaya mempermudah, nah ini ya, menjumlahkan, kemudian dibagi M. M-nya berapa? M-nya adalah 5. Jadi sum B3 sampai B7 dibagi 5. Nah, ini nilainya, sehingga ketemu nilainya ini. Ini juga sama, ini dibaginya 5 ya. Kita tinggal drag ke kanan ya.
sehingga 0,7, 0,74, 0,6, 0,7 sama 0,9. Oke, kita tuliskan untuk rumusnya dulu. Sum B3 sampai B7 dibagi 5. Jadi kita sudah bisa menentukan untuk nilai solusi rata-rata. Tahapan yang kedua yaitu menentukan jarak positif atau negatif dari rata-rata PDA. Ya. Menentukan jarak positif atau negatif dari rata-rata atau istilahnya adalah PDA. Kemudian nanti yang kedua, yang negatif itu adalah NDA. Nah, untuk menentukan ini kita perlu bedakan mana yang termasuk kriteria benefit dan mana yang termasuk kriteria cost, ya. Jadi kriteria benefitnya tadi adalah C1 sampai C3, kriteria costnya adalah C4 dan C5. Kalau benefit ini adalah rumusnya max 0,xij dikurangi AV, ya, dibagi AVJ. Kemudian kalau termasuk kriteria cost ini rumusnya max 0,AVJ dikurangi XIJ dibagi AVJ. Ya, kita implementasikan dulu di sini. Sama dengan if, ya, kita kondisikan dulu apakah dia termasuk kriteria benefit atau termasuk kriteria cost. Jika B8, ya, supaya nanti ketika kita copy bisa ke kolom kanan dan barisnya bisa ke bawah, maka B8, 8-nya itu kita kunci. Yang kita kunci barisnya, ya. Jadi kolomnya nanti tetap, tapi barisnya dia tetap berada di dalam baris ke 8. Jika B8 sama dengan benefit, ya. Jika benefit, maka nanti akan kita cari nilai maksimumnya. Maka maksimum kurung buka 0, ya. 0 ini dicari maksimum 0. Kemudian kita cari, kita hitung, yaitu XIJ dikurangi AV, ya. XIJ dikurangi AV. XIJ itu adalah B3. Kita tuliskan di sini. B3, kemudian dikurangi AV-nya adalah ini, ya. Ini AV-nya dikurangi B11. Nah, ini juga sama. Supaya nanti bisa kita copy ke kanan, ya, maka kita kunci barisnya. Kita kunci barisnya yaitu $11. Kita kunci barisnya. Kemudian kita kasih kurung tutup. Nah, ini jika kondisi benefit, ya, kita kondisi benefit. Kalau tidak benefit bagaimana? Berarti dia termasuk kriteria cost. Kalau jika tidak benefit, maka kita cari nilai maksimum dari 0, ya. Kemudian B11, ya. AVJ ini, ya. B11. B11-nya juga sama, kita kunci supaya barisnya tidak geser ke bawah, dikurangi B3, ya. Kemudian dibagi $11. Nah, oh, yang ini pembaginya belum, ya, belum dibagi untuk AVJ-nya. Ini B11 dibagi $11, ya. Nah, seperti ini. Kita coba. Oh, tadi kurungnya, ya. Oke, ini coba kita baca dulu atau kita kopikan dulu. Kita copy ke bawah. Kita geser ke kanan, ya. Oke, saya jelaskan.
Jadi di sini kita akan kondisikan dulu mana yang termasuk kriteria benefit dan mana yang termasuk kriteria cost. Kalau kriteria benefit kita gunakan rumus yang ini, kalau kriteria cost kita gunakan rumus yang ini. Ya. Nah, di sini jika B8 ya, B8 itu adalah AVC, B8 sama dengan benefit, maaf, B8 itu adalah termasuk kriteria ya, kriteria benefit atau kriteria cost. Jika B8 sama dengan benefit, maka kita cari nilai maksimum ya 0 dan B3 ini kan XIJ itu adalah B3 dikurangi B11. B11 itu adalah nilai AVC. Itu jika benefit. Nah, jika tidak benefit apa? Jika tidak benefit karena ada dua kategori, otomatis dia adalah cost. Jika termasuk kriteria cost, maka kita gunakan nilai maksimum ya 0 ya dari B11 dikurangi B3. B11 itu adalah nilai AVC dikurangi B3, kemudian dibagi B11. B11 itu adalah nilai dari AVC. Ya, sehingga kita ketemu nilai untuk jarak positif atau negatif rata-rata dari PDE. Ya, ini rumusnya. Kita bisa lihat ya, lihat hasilnya untuk PDE. Nah, ini 0, 0,143, 0,429, 0,429 ya, 351 dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan mencari untuk yang jarak negatif rata-rata atau NDA. Kita cari. Ini juga rumusnya juga hampir sama ya dengan yang ada di atas. Sama dengan if sama B8 ya. If B$8 kita kunci sama dengan benefit, maka kita cari nilai maksimum dari 0, kemudian AVC ya, AVC itu adalah B11, berarti B$11 ya, dikurangi B3 ya, B3 itu adalah XIJ dikurangi B3, kemudian dibagi B11. Kemudian itu kalau kriteria benefit. Kalau kriteria cost ya, kalau kriteria cost juga sama, max 0, kemudian B3 dikurangi B$11 dibagi B$11. Nah, ini adalah untuk perhitungan untuk jarak positif atau negatif rata-rata dari NDE. Kita kopikan ke bawah, kita geser ke sebelah kanan, kemudian kita cocokkan ya. 286 0,714 ya. Oke, sama ya. Nah, ini rumusnya untuk mencari atau menentukan jarak positif atau negatif dari rata-rata NDE ya. Jadi yang membedakan ini hanya rumusnya dibalik ya. Kalau PDE itu yang kriteria benefit XIJ dikurangi AV, kemudian yang kriteria cost AVC dikurangi XIJ ya. Nah, ini rumusnya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi gambarannya kita cari dulu yang benefit dan cost. Kalau benefit berarti nanti kita akan mencari nilai maksimum dari 0 dan XIJ dikurangi AVC. Kalau ini berarti kita mencari nilai maksimal dari AVC dikurangi XIJ. Jika tidak apa? Jika tidak, kalau termasuk kriteria cost, maka kalau PD itu adalah AVC dikurangi XIJ, tapi kalau NDA ini adalah XIJ dikurangi AVC. Ya. Kemudian kita tuliskan di sini bobotnya ya, bobotnya untuk menghitung tahapan berikutnya, yaitu menentukan jumlah nilai terbobot, ya, menentukan jumlah nilai terbobot. Nah, ini rumusnya, menentukan jumlah nilai terbobot.
SPI, ya kita akan mencari nilai SP dan SN sama dengan sigma, berarti penjumlahan N di mana J sama dengan 1, WJ dikalikan PDE. Ya. Bobotnya ini dikalikan dengan nilai PDE. Yang bawah juga sama, bobot dikalikan dengan NDE. Baru dijumlahkan, ya, baru dijumlahkan. Oke, kita cari untuk yang SP dulu, ya, menentukan nilai terbobot untuk yang SP. Nah, sama dengan, ya, bobotnya adalah 0,3, ya, ini 0,3 B19, kita kunci juga untuk barisnya, ya. B19 dikalikan dari ini, ya, untuk apa, untuk nilai PDE nya dikalikan dari B14, kemudian kita kasih kurung tutup, ya, karena ada penjumlahan, ya, berikutnya. Ini bobotnya kita kunci semua, ya, bobotnya kita kunci semua, ya. Bobotnya kita kunci semua. Tambahkan ini langsung F4, ya, kita gunakan F4 dikalikan C14, ya. Kemudian ditambahkan bobot ini, kita kunci F4, ya. C14 ditambah dikalikan D19, kemudian ditambahkan ini, kita kunci F4, kemudian dikalikan E, kemudian bobot ini kita kunci F4, kita kalikan dengan F, ya, kalikan dengan F. Nah, kita bahas dulu sama dengan B19 itu adalah bobot, ya, kemudian dikalikan B14, B14 adalah ini nilai PDE. Ini tidak kita kunci karena nanti kita geser ke bawah, ditambahkan C19, ya, bobot dari C2 dikalikan C14, C14 adalah ini, kemudian ditambahkan D19, D19 adalah bobot dikalikan dengan D14, itu adalah nilai dari PDE kriteria ketiga, kemudian E19, ya, dikalikan dengan E14 kriteria C4, kemudian F19 dikalikan dengan F14 kriteria dari C5. Jadi ini bobotnya kita kunci karena kita hanya menggesernya ke bawah, ya, menggesernya ke bawah. Kita enter, ya. Ini hasilnya. Kita kopikan dulu untuk formulanya. Ya, 0,120, 219, 129, 104, 129. Oke. Kita sudah menentukan jumlah nilai terbobot untuk yang SP. Nah, berikutnya kita akan mencari untuk nilai yang SN, ya, untuk menilai yang SN. Nah, ini langkahnya juga sama, ya. Langkahnya juga sama dengan ini, bobotnya kita kunci F4, kemudian kalikan dulu, dikalikan dengan ini nilai NDE, kurung tutup, tambah, ya, kemudian bobot yang C2 kita kunci, kita kalikan dengan nilai yang ada di kriteria C2, tambah, ditambahkan, ya, karena sum, kemudian yang bobot dari C3 dikalikan dengan NDE, kemudian bobot C4, F4 dikalikan dengan ini, kemudian kurung tutup, bobot yang C5, F4, kemudian dikalikan dengan kriteria dari NDE yang C5, ya. Nah, ini hasilnya. Jadi hampir mirip, ya, hampir mirip seperti yang ada di mencari SP, ya, mencari SP.
seperti ini. Sehingga kita ketemu nilai untuk SP sama nilai untuk SN ya. Di bawah ini saya cari nilai maksimum ya, atau nilai tertinggi dari data SP ya. Ini kaitannya untuk ke tahapan berikutnya ya. Jadi kita cari untuk nilai SP. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan melakukan normalisasi nilai SP atau SN, yaitu kita nanti akan mencari nilai NSP atau NSN ya, ini. Oke, berarti NSP atau NSN ya, ini tulisannya saya ganti ya. NSP atau NSN. Nah, ini rumusnya, rumus untuk NSP atau NSN. SPI dibagi max ya, nilai maksimum dari SPI. Jadi ini sudah kita cari nilai maksimumnya. Kalau nggak kita cari juga boleh, nanti dibagi max dari yang ada di sini. Tapi ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Oke, kita langsung hitung sama dengan ini kan SPI ya, kemudian dibagi dari nilai maksimum. Kita kunci aja F4 ini ya. Ini simple ya. Atau kalau enggak, saudara bisa menggunakan sum ya, dibagi sum dari ini. Ini untuk yang mencari NSP. Kemudian untuk yang NSN ya, ini NSN itu adalah 1 dikurangi ya, berarti sama dengan 1 kemudian dikurangi, kita kasih kurung apa, 1 dikurangi, kita kasih kurung buka kurung tutup, nilai ini ya, dibagi dari nilai yang ada di sini. Kita kunci ya, F4 kurung tutup. Kita kasih kurung itu supaya dikerjakan yang ini dulu ya, yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi boleh ditulis seperti ini juga boleh, kalau nggak langsung di sum aja juga boleh. Ini hanya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Kita sudah ketemu nilai NSP dan NSN. Berikutnya kita akan melakukan untuk ini nilai NSP NSN, menghitung nilai skor penilaian ya, menghitung nilai skor penilaian. Nah, ini untuk rumus untuk menghitung skor dari penilaian, setengah nanti NSP ditambahkan dengan NSN ya, NSP ditambahkan dengan NSN sama dengan setengah, itu desimalnya 0,5 ya, 0,5 kemudian dikalikan dari B42 ini ya, B42 ditambahkan C42. Oke, simpel ya, seperti ini. Nah, setengah dikalikan dengan NSP ditambahkan NSN ya. NSP-nya 0,549, kemudian NSN-nya adalah 0,705, ditambahkan dulu dikalikan setengah ya, ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, berikutnya kita menentukan ranking ya, ini jumlahnya sama ya. Kita menentukan ranking, kita gunakan fungsi ring ya, sama dengan ring dari mana, B51 ini ya, B51. Kemudian ini kita kunci dulu dari B51 sampai B55 ya, B51 sampai B55 F4 ya. Ini juga sama, kita F4. Kemudian kita cari secara ascending apa descending ya. Kalau descending berarti kita tuliskan angka 0 ya, dari nilai yang terbesar ya.
Oke, ini untuk nilai rankingnya ya. Jadi nilai tertinggi pertama adalah A2, nilai tertinggi kedua adalah A5 ya. A2 itu adalah Dion, A5-nya adalah Danu. Ya, sehingga alternatif A2 dan A5 terpilih untuk posisi operator mesin. Oke, mungkin itu adalah kita menghitung metode EDAS dengan menggunakan Microsoft Excel. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WA atau mungkin disampaikan melalui e-learning atau mungkin ke kolom komentar. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.